Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini ISG-nya naik ya. Banyak sektor yang bergerak naik. Terus kemudian juga ISG-nya naiknya bagus banget ya, teman-teman. Kenaikan ISG hari ini adalah bisa menembus dua resistan sebelumnya, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi ya, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik, kita masuk ke bahasan hari ini. Dua resistan dari ISG berhasil dites ya. Yang satu ditembus, yang satu dites karena closingnya sedikit di bawah resistannya. Oke, akan saya berikan penjelasan. Teman-teman, ini adalah coretan saya yang mana coretan ini dari ya bulan Maret masih sama. Dari bulan Pokoknya dari beberapa bulan ini catatan saya selalu sama ya, teman-teman, karena ini berdasarkan dari tarikan swing high swing low dari IHSG. Jadi dari tarikan ini kita tahu, sebentar teman-teman, ini agak error ini saya. Dari sini kita tahu tarikan swing high swing low-nya dari IHSG ya. Swing high-nya adalah di sini sekitar 73 sekian, swing low-nya di 6540. Dan dari situ kalau kita tarik swing high ke swing low atau dari swing low ke swing high-nya ketika naik, dia ada resistannya dari IHSG. Ini saya jelaskan lagi buat teman-teman yang mungkin baru di channel MS Trade, saya jelaskan ya. Bahwasanya ini adalah supportnya ya di 0, di sekitar 0 nih. Ini area ini ada supportnya. Resistannya di atas nih yang 100 ini di sekitar 7.300-an teman-teman. Nah, terus pergerakan dari IHSG dalam kenaikannya ini ada resistannya ya. Ini resistan pertama di 23,6 retracement ya. Terus kemudian resistan kedua di sini di 38 retracement. Terus yang ketiga adalah di 50 retracement. Nah, teman-teman, pergerakan IHSG hari ini boleh dibilang kuat banget ya. Pergerakannya kuat banget yang mana kemarin mungkin sekitar ya 2 harian yang lalu IHSG-nya itu masih belum bisa lewatin 6860 di sini. 6860 di sini masih belum bisa dilewatin, baru dites aja. Untuk hari ini dia rebound dari titik tersebut. Nah, ini coretan saya di 50 ini artinya ketika IHSG-nya bisa ngelewatin 6842 dengan percaya diri, sebenarnya ini sudah merupakan pertanda bahwa IHSG-nya ini pergerakannya adalah niat. Ini udah nggak kita gunakan ya, karena sudah lewat 50 retracement, ini sudah nggak kita gunakan. Ini sudah nggak kita gunakan. Yang di bagian kanan tadi, kiri tadi kehapus. Jadi saya mesti gambar ulang karena ini mouse saya sedikit error teman-teman. Jadi agak mengganggu kerjaan saya. Sebentar. Saya akan bikinkan tarikannya dulu. Mungkin teman-teman juga bisa perhatikan tarikannya. Oke, sebentar. Ini adalah tarikan dari IHSG untuk melihat swing low ke swing high-nya. Oke, saya paskan dulu di sini teman-teman. Nah, oke, udah ketemu. Nah, ini adalah 50 retracement di mana ini titik yang sangat penting sekali karena IHSG-nya berkali-kali tidak bisa melewati titik itu. Terus kemudian di bagian bawah, ini saya jelaskan lagi, itu ada supportnya yang cukup kuat juga di sini ya. Jadi support dari IHSG itu ada di support kuatnya di bawahnya di 6540, resistan pertama 6734 di mana kemarin sempat tembus ya. Kemudian resistan yang hari ini baru ditembus 6860 dan resistan di atasnya yang sering banget saya sebut dari dulu adalah di 6960 hari ini sebenarnya udah bisa dilewatin ya. Hari ini IHSG sampai di resistan candle 6988. Jadi ya boleh dibilang ini sudah sampai lah gitulah, 6960 udah sampai. Jadi IHSG sekarang 6960-an, kurang dikit, kurang 2 poin itu supportnya, itu resistannya. Kita tunggu besok ya teman-teman, karena 6960 ini sampai 6985 itu resistan, baru kemudian resistan minor, baru kemudian ada resistan di sekitar 7063. Kalau IHSG-nya naik sekencang ini teman-teman, pernah saya sampaikan,
kenaikan IHSG sekencang ini biasanya itu di-drive oleh saham-saham perbankan. Jadi untuk ngelihat kesungguhan pergerakan dari market, itu sering banget saya sampaikan, lihatlah saham yang bergerak apa gitu. Nah, ini adalah saham 20 besar ya teman-teman, saham penggerak indeks, dan tentu teman-teman yang sering ngikutin channel saya sering dengar kalau mau lihat pergerakan yang sebenarnya itu lihat saja pergerakan dari saham perbankan. Kenapa? Karena perbankan ada BCA, BRI, BMRI, dan BBNI. Walaupun BMRI dan BBNI sudah di urutan bawah, tapi setidaknya ada dua yang besar, BBCA, BBRI ini adalah merupakan the real mover market, penggerak utama dari market. Ketika saham-saham perbankan ini naik, teman-teman, simpelnya itu marketnya oke gitu. Nah, terus kemarin juga saya sampaikan, memang kemarin-kemarin perbankan ini kayak nggak bergerak begitu. Untung ada brand ya. Jadi yang ini menjaga indeks tidak turun. Ketika perbankan nggak bergerak atau terkoreksi kemarin-kemarin, brand menolong, AMMN menolong, Telkom kadang, dan TPIA ya. Kalau saham-saham ini bergerak bareng, pasti marketnya sahamnya bisa naik, indeksnya bisa naik tinggi sekali, dan yang terjadi adalah hari ini ya, hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa marketnya bisa naik sekencang ini? Tadi malam lupa saya bahas ya, karena marketnya memang tadi malam itu kemarin 2 harian itu kurang bagus. Yang pertama itu, yang kedua saya juga sedang di luar ngurusin mobil saya lagi di bengkel seharian ya. Jadi saya nggak bisa berpartisipasi. Kebetulan pas hari Senin ya itu marketnya kurang ini, kurang kurang bagus, jadi saya nggak ngambil saham. Oke, penyebab kenapa IHSG-nya hari ini kenceng banget dan eee, saham-saham secara umum pada naik begini, teman-teman. Oke, kita lihat dulu deh, nanti alasannya saya jelaskan ya. Kita lihat dulu world market. Ini adalah market tadi malam, bursa Amerika 1,4, 2,3, 1,9. Ini boleh dibilang semuanya ijo royo-royo kayak gitu ya. Terus kemudian sekilas kita lihat USD IDR, nilai tukar rupiahnya menguat ya teman-teman. Nilai tukar rupiah menguat, berarti pesona USD-nya sudah mulai pudar. Kenapa pesona USD mulai pudar? Oke, ya sementara pudar mungkin kira-kira begitu. Saya akan berikan penjelasan dulu ya teman-teman. Nah, tadi saya sampaikan ya, ini rupiah mengalami penguatan di 15.500 ya. Biasanya kan kalau US-nya kurang bagus beritanya, eee, ini apa istilahnya, pesona USD-nya turun seperti itu, sehingga mata uang lawannya bisa menguat. Atau ketika something ya, misalkan inflasinya sudah terkendali sehingga diharapkan suku bunga tidak naik. Ketika suku bunga USD tidak naik, pesona USD nggak semakin kuat, sehingga pesonanya melemah, maka currency lawannya dari USD bisa menguat. Salah satunya di kita ya, USD IDR ini kan akhirnya hari ini sudah di 15.500-an ya, kira-kira begitu. Kemarin kan sempat di 15 lebih kan, 15.500 lebih. Baik teman-teman, kenapa penyebabnya ya untuk marketnya bagus banget hari ini, dan terutamanya saham-saham perbankan adalah pada naik. Oke, kita lihat dulu teman-teman bahwa tadi malam itu adalah rilis data penting Amerika Serikat ya, yaitu tingkat inflasi. Ya, tingkat inflasi saya jelaskan di sini. Bahwa tingkat inflasi Amerika, teman-teman, tingkat inflasi Amerika adalah di bawah ekspektasi ya. Di bawah perkiraan lah, kira-kira begitu. Jadi perkiraannya, ini cara bacanya adalah perkiraannya adalah 0,3, kesepakatan atau konsensusnya 0,3, realisasi sebelumnya adalah 0,3. Namun demikian ternyata realisasi hari ini adalah 0,2, alias inflasinya sudah turun ya atau terkendali. Terus kemudian sama juga ya inflasi month of month, inti year on year,
bulanan dan tahunan kita lihat, year on year juga mengalami penurunan sedikit ya, ini sama sih dengan perkiraan. Kemudian kalau inflasi bulanan juga turun, kemudian inflasi tahunan juga mengalami penurunan ya. Nah, inflasi ketika dia turun terkendali, maka dimungkinkan the Fed mungkin masih akan minimal menahan suku bunga ya, tidak menaikkan. Kalau menurunkan mungkin belum, ya karena perlu soft landing seperti itu untuk menurunkan sih pelan-pelan. Minimal tidak naik ya, minimal tetap, tidak naik kayaknya enggak untuk suku bunganya ya. Nah itu kita bisa lihat di DXY ya, dollar index. Dollar index ini adalah satu chart yang mengukur, ini ya istilahnya mata uang, USD terhadap 6 mata uang yang lain nih. Saya pernah ada catatannya tapi kok nggak nongol ya. Saya pernah bikin summary-nya kecil di sini. Nah ini ya teman-teman. Jadi, dollar index adalah dollar index ini dipengaruhi oleh makroekonomi ya. Kemudian dollar index ini dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi, deflasi, kemudian apalagi ya, ya banyak hal terkait ekonomi. Terus kemudian mata uang ini apa aja yang diperbandingkan dengan USD ada euro, yen, dolar Kanada, pound, kemudian Swedish krona dan Swiss francs ya, kira-kira begitu. Nah, dari 6 mata uang tadi diperbandingkan ternyata dolar indeksnya mengalami pelemahan ya, penurunan. Artinya pesona dari USD melemah. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi kaitannya adalah dengan inflasi ini ya teman-teman. Ketika inflasi sudah mulai terkendali, maka suku bunga diharapkan tidak naik, minimal tetap, naik tidak, tapi kalau turun belum. Sehingga mungkin kecenderungan orang untuk berinvestasi ke aset yang less risk ya, tetapi higher return itu mungkin sedikit berkurang ke currency USD, sehingga mereka tetap bertahan di saham. Dan biasanya market seperti itu bergerak sangat cepat, makanya tadi malam itu Dow Jones juga naik ya, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, kemudian overall Hang Seng dan, Eropa juga pada hijau ya teman-teman. Dolar indeksnya mengalami penurunan oke, kemudian US 10 years bond-nya juga kemarin mengalami penurunan kaitannya. Terus kemudian VIX ya, kecemasan pasarnya ini indikator fear and greed gauge ya atau istilahnya indeks kecemasan pasar ya, kira-kira begitu. Itu mengalami penurunan. Biasanya kalau ini turun itu mengindikasikan bahwa marketnya aman, marketnya tenang dan marketnya naik ya. Kita bisa ngelihat semuanya adalah inline dengan yang saya sampaikan tadi. Baik teman-teman, kemudian kita cek dulu untuk harga komoditas sebagai referensi kita. Untuk crude oil ya mungkin tetap tetap aja sekitar 777, batu bara juga masih tetap. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan emas ya masih di 1972 per troy ounce, dolar per troy ounce ini mengalami kenaikan. Palm oil juga mengalami kenaikan ya. Kemudian ini adalah timah dan nikel masih tetap harganya. Baik teman-teman, kita akan, masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan masuk ke bahasan terkait saham. Baik teman-teman, kalau kemarin kita agak sulit ya sekitar 2 harian kemarin untuk mencari saham-saham yang naik, maka hari ini adalah kebalikannya teman-teman ya. Hari ini istilahnya di dalam bahasa Jawa adalah lari jenggirat semua ya, jenggirat tuh bangun semuanya bareng-bareng seperti itu. Nah, seperti ini kondisi market seperti ini tadi pagi sempat saya spill ya ke teman-teman bahwa kondisi, ini tadi pagi sempat saya spill ke teman-teman bahwa kondisi dari regional itu membaik ya. Nah, seperti ini tadi saya bahas di sini nih. Nih, kondisi regional itu membaik teman-teman. Jadi bagi yang pegang barang ya happy-happy aja kan gitu, senang-senang aja, tapi bagian nggak pegang barang ya melongo kan gitu. Saya adalah penganut yang masih selalu pegang barang ya teman-teman, jadi naik oke, turun oke, minimal begitu ya. Oke kita lanjut ke bahasan, kalau kemarin kita, sulit untuk mencari saham yang naik, tapi hari ini kalau disuruh nyari saham yang turun kok kayaknya malah malah,
eee, susah ya teman-teman. Oke baik teman-teman, beberapa saham yang saya bahas ini termasuk saham yang sebenarnya sering banget saya bahas dan juga sebenarnya kemarin saya bahas juga ya. Oke, yang pertama adalah kita masuk ke BRIS dulu ya, saham perbankan teman-teman. BRIS, oke. BRIS teman-teman ini adalah hari kedua dia up ya, ini saya lupa ya bahasnya kemarin atau hari sebelumnya ya. Redaksional saya adalah menyampaikan bahwa BRIS ini udah sampai di support, jadi teman-teman mungkin alert aja dulu ini barang, sudah di-support dan kebetulan tadi malam rilis data inflasi Amerika adalah sesuai di bawah ekspektasi atau membaik. Sehingga perbankan termasuk BRIS ini dapat angin segar dan dia rebound ya teman-teman. Nah nanti di bahasan terakhir akan saya bahas apakah the next-nya bagaimana gitu kan kira-kira. Nah ini untuk BRIS, ininya juga masuk ya, bulinya juga masuk ini. Oke kemudian volumenya juga didukung, kenaikan ini BRIS ini didukung oleh volume, kita cek dulu intraday-nya dari BRIS. Oke ya ini hijaunya di atas dominan banget, artinya buy at over-nya kuat ya, kemudian 64%-nya adalah buyer-nya mendominasi transaksi. Ini, bagus ya untuk BRIS ya. Masih ingat kemarin saham yang saya suruh hati-hati, ternyata hari ini naiknya kenceng banget teman-teman ya. Saya sempat masuk tadi tapi trading-an aja, karena posisi saya juga ada di Brand dan BRPT hari ini ya teman-teman. BRPT barang kemarin sih gitu. Oke, untuk Arto ya teman-teman, ini masih lanjut saya ini aja sih, karena dulu saya sering trading Arto di harga atas teman-teman, jauh-jauh banget harganya kan. Nah sekarang udah turun banget nah. Oke kita lihat dulu aja sekilas Arto step by step hari ini mampu di atas 2270 teman-teman ya. Ini menarik, kemudian ada target berikutnya 2530 atau EMA 200 ini adalah merupakan titik kuncinya dari Arto ya. Itu aja dulu deh untuk Arto. Ini overall sih oke banget hari ini naik dengan volume ya, dan asingnya juga masuk untuk Arto, tinggal kita lihat intraday-nya untuk Arto bagaimana, ya juga oke ya teman-teman. Ini 60% buyer dan hijaunya di atas artinya buy at over atau hajar kanannya kuat ya. Baik kita cek saham perbankan ya, yang mana tadi mendapat angin segar dari kondisi, membaiknya inflasi Amerika Serikat. Kita cek dulu BBRI teman-teman, ini oke ya, bisa rebound. Sebenarnya begitu ngelihat inflasi membaik tadi saya mau hajar kanan perbankan semua, tapi perbankan maksud saya, tapi opening dia udah kenceng duluan ya teman-teman, udah kenceng duluan. Oke, ini ada titik kunci di BBRI teman-teman, hari ini tidak mampu dilewati di 5.290. 5.290 itu titik kuncinya dari BBRI ya. Saya satukan aja deh, BBRI titik kuncinya di situ. Terus kenaikannya dari, BBRI ini didukung volume nggak? Kita lihat. Ini asingnya 2 hari ini mulai masuk dan juga didukung volume ya. Asingnya mulai masuk dan didukung volume. Oke, kemudian kita cek dulu BBRI kemudian BBNI ya. BBNI overall juga oke. Ini yang mau saya HK tadi tapi sudah di 49 berapa gitu ya. Udah di 5.000 kurang 10 udah saya udah malas karena udah ini. Nah ini dia juga masih belum mampu lewati 2 titik yang saya skenariokan kemarin teman-teman. Di sini di angka 1 dan angka 2. Di mana kalau angka 1 ini adalah 38 retracement-nya dia dari tren dia turun ini terus naik, kan dia sampai 61,8 retracement wajar dan targetnya ke minimal ke 61 ke 32,6 retracement. 38,2 retracement ya. Jadi koreksi dia memang sampai targetnya di 61,8 retracement, target kenaikannya ke 38,2 retracement atau di 5.000 tapi masih belum mampu ya. Nah, sekaligus yang kedua ada skenario di atas 5.075 itu bagus sekali untuk BBNI. Kita cek dulu BBNI hari ini naik dengan volume, namun sayangnya asingnya masih net sell ya. Asingnya masih net sell. Oke, kita cek dulu adalah BMRI teman-teman. BMRI juga sama oke. BMRI oke, naik juga.
kemudian kita cek dulu untuk, AC-nya banyak masuk hari ini, BMRI volumenya cukup oke, tinggal kita cek BBCA, volume juga oke, asingnya hari ini BBCA mantap banget ya. Terus kemudian di sini BBCA juga pergerakannya oke ya. Oke, bisa naik nih. Dan ini BBCA lewati 50 retracement ya. Ini 50 retracement-nya dari BBCA, jadi kita masih cek dulu besok karena eh, ini ada resistan sekitar 3 kali yang masih belum mampu dilewati oleh si BBCA, yaitu di sekitar 9.050. Nah, sekarang kita cek dulu untuk intraday dari saham-saham tadi ya, teman-teman. Yang pertama adalah BBRI. Oke, ini hijaunya di atas dan 55% buyer ya. Jadi ini buy overnya kuat. BBNI. Nah, ini BBNI teman-teman. Ini kenapa BBNI masih belum mampu naik? Karena sellernya lebih dominan. 61% seller ya, dan ini banyak yang jual di bid. Jadi memang ini masih dalam kondisi dijual untuk BBNI. BMRI sekarang, BMRI awalnya memang tekanan jual ya, tapi di sesi 2 sudah mulai tekanan beli ya, tekanan jual versus tekanan beli di sesi 2 lebih besar. BBCA sekarang ini juga sama ya, jadi masih belum dominan ya. Yang lebih dominan bagus itu seperti di BBRI seperti ini, di mana hijaunya jauh di atas ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari chart-chart perbankan tadi, ini ada satu yang menarik perhatian saya, teman-teman. Dari chart-chart perbankan tadi ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu di mana dari saham-saham perbankan tadi, ini masih pada kepentok ya, teman-teman, kepentok resistan ya. Saham-saham perbankan ini masih pada kepentok resistan, BBRI, BMRI ya, apalagi BBNI ya, BBCA juga sama ya. BBCA juga sama. Ini menurut saya memang walaupun angin segar dari tidak naiknya inflasi atau membaiknya inflasi Amerika Serikat, diharapkan suku bunga USD tidak naik. Memang ini satu sisi angin segar bagi perbankan ya. Masyarakat sudah eh, harapannya adalah inflasi suku bunga tidak naik ya, sehingga ini bagus untuk perbankan. Namun demikian itu kan masih di Amerika ya, walaupun memang berpengaruh. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu nanti masih ada berita ya teman-teman. Di sini kalender Indonesia perdagangan kita cari yang dampak kedua. Nah, kalau teman-teman kita cari dampak kedua itu nanti di Indonesia itu tanggal 23 November ya, 23 November itu ada keputusan suku bunga teman-teman. Kemarin kan naik dari 5,75 ke 6. Nah, kita nggak tahu karena untuk perkiraannya ini adalah di 6,25. Inflasinya perkiraan 2,7, 2,56 sebelumnya. Apakah akan naik? Nah, ini menurut saya yang masih menjadi ganjalan untuk saham perbankan ya, teman-teman. Tentu ini akan mempengaruhi pergerakan dari saham-saham perbankan. Jadi sepertinya itu yang membuat chart dari saham-saham ini masih seperti terhambat ya, pergerakannya tidak loss gitu. Makanya di sini saya tidak terlalu berani untuk positioning di saham perbankan ini karena memang masih adanya dua data tadi, teman-teman. Dua data ini mau saya agak problem, dua data ini tadi ya. Oke, jadi itu bahasan saya untuk terkait saham-saham perbankan karena saya ngelihat memang teman saya banyak yang spesialis belinya hanya di saham-saham perbankan ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya ini saham juga kemarin saya bahas ya, ADMR. ADMR memang belum keluar dari area hijau ini, teman-teman. Ya dia memang cost to cost ya, artinya support dari area support, dari area dia cost to cost itu artinya dari support sini ke resistannya ya. Dan ini masih dalam misi dia ya, rebound dari 61,8, targetnya minimal ke ke 38,2 retracement. Jadi kuncinya ya kalau dia nggak mampu dia masih akan sideways di area hijau ini, teman-teman. Resistannya masih 1250 hari ini hanya dites saja untuk ADMR. Resistannya hari ini hanya dites saja. Asingnya 2 hari ini oke ya teman-teman untuk ADMR. Volumenya masih biasa saja. Kita akan cek dulu intraday-nya dari ADMR ya. Ini ADMR ya oke nih ya. 60% buyer mendominasi dan
hijaunya di atas artinya buy at over kuat ya. Kita cek MDKA, ya asingnya 3 hari ini oke teman-teman ya MDKA. Ini juga bahasan kemarin, saya tadi bolak-balik ini hampir masuk, tapi fokus di saham lain dan saya spesialis mencari saham-saham yang pergerakannya cepat, maka saya mencari bid over yang tidak terlalu tebel, yang itu contohnya di Brand, BRPT begitu. Nah ini oke hari ini naik 4,68%, kita akan tengok dulu pergerakannya dari si MDKA teman-teman. Nah MDKA memang masih banyak nih, resistannya masih banyak ya. Ada resistan 2495, kemudian 2685 dan target masih di 50 retracement-nya dia di 2850. Masih jauh perjalanannya, saya nggak tahu apakah akan lanjut ya, kita pantau aja secara teknikalnya udah mulai bagus banget ya. Untuk MDKA tinggal kita cek dulu teman-teman, sebentar saya dekatkan mic saya. Kita cek dulu buy over-nya dari MDKA ya, MDKA oke. Ini masih berbelit ya, merah sama hijaunya. Artinya ya memang ada yang sudah mulai hajar kanan, namun demikian banyak juga yang jualan. Masih sama-sama kuat. Ya wajar ini barang ada hijau ini. Hijau ini adalah dulu merupakan resistan. Nah, dulu merupakan support ya. Sekumpulan orang-orang yang beli yang dulu menjadi support. Tapi karena jebol dan masih ada orang yang belum keluar dari area hijau itu, maka itu menjadi supply ya, menjadi resist. Supply itu adalah ketika harganya sampai di harga tersebut dia akan disuplai ya. Disuplai oleh orang-orang yang jualan itu sehingga harganya turun. Nanti bisa naiknya atau enggaknya itu tergantung demand-nya lebih besar enggak daripada supply atau yang mau HK lebih besar enggak. Kalau lebih besar volume yang mau beli bisa ketembus juga ini teman-teman. Nah itu kuncinya kita harus mengamati pergerakan volumenya dari si MDKA ya, volume dari MDKA. Baik, kemudian MBMA ini sekilas saja, ini juga ada sedikit upside yang cukup perlu diperhatikan ya teman-teman. Oke ini saya update karena kemarin nggak jadi naik. Nah ini resistan 667, 720, 761 ya untuk MBMA. Teman-teman nggak semua saham yang saya bahas ini saya makan ya, jadi priority aja ya teman-teman. Ini asingnya masih dominan net sell ya, hari ini volumenya sedikit di atas rata-rata untuk MBMA teman-teman. Oke kita cek sekilas ISAT sedikit ada upside ya. ISAT sedikit ada upside, resistan 9430 berhasil dilewatin ya. Kemudian 9710 dan targetnya 9925 untuk Indosat. Bagaimana kondisi asingnya kita cek, mouse saya benar-benar error ini. Nih error kan. Indosat kita cek dulu kondisi volumenya biasa saja, asingnya masih net sell ya teman-teman untuk Indosat. Oke kemudian kita cek MTEL, di mana MTEL ini kemarin konsolidasi, hari ini adalah lanjut naik setelah konsolidasi. Ini pentingnya teman-teman untuk memantau saham-saham yang ada konsolidasinya karena itu adalah bisa merupakan satu fase reakumulasi. Jadi wajib kita perhatikan. Coba saya akan bersihkan dulu ya teman-teman untuk melihat resistannya dari si MTEL. Nah teman-teman MTEL ini hari ini sudah oke banget nih. Dia bisa lewat MA 200 dan sekaligus 50 retracement. Mungkin saya gambarkan. Nah ternyata kalau kita lihat dari big picture-nya dari MTEL ini teman-teman, dia itu sekitar 2 minggu lalu ketika di dasar tuh dia berada di supportnya dari trend channel ya, downtrend channel, dan ini dia bisa lewatin mid band-nya. Nah seperti ini berarti kalau kita perpanjang ya perkiraan untuk resistannya adalah di 750 untuk MTEL, mendekati harga IPO-nya sepertinya. MTEL kita cek IPO-nya sebenarnya 700-an, 800-an ya teman-teman, IPO-nya 800-an. Baik kemudian ini saham kemarin saya bahas juga adalah Jasa Marga ya, JSMR teman-teman. Nah ini JSMR weekly-nya saya bahas dulu, weekly-nya oke ya, weekly-nya oke, percaya diri.
Daily-nya juga oke banget nih, hampir sampai 4810 resistannya teman-teman. Sepertinya enak menggunakan weekly ya. Nah, ini weekly dari si JSMR teman-teman, masih ada resistan di sekitar 5 ribuan ya. Masih ada resistan di sekitar 5 ribuan untuk Jasa Marga ya. Baik teman-teman, kemudian brand saham andalan saya, setiap hari makan brand. Nah, ini saya lumayan juga tapi tadi kecepatan sell-nya ya. Oke, ini catatan saya ya teman-teman. Jadi brand itu kalau teman-teman hafal pergerakannya itu ada satu konsol area breakout ya. Kemudian konsol area lagi dan breakout lagi, kira-kira begitu. Nah, kalau teman-teman hafal, brand itu masuknya bukan saat dia ini. Jadi kalau kalau saya nih trading di brand ini selalu berprinsip saya akan tandain dulu ini dalam 60 menit ketika mau breakout sudah bid overnya sudah tanda-tanda mau lari saya masuk biasanya ya. Namun karena beberapa jam berikutnya dia akan sideways dengan pola-pola seperti ini saya akan jual baru kemudian saya trading lagi. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat ini barang harganya sudah tinggi banget. IPO-nya adalah 780 ini sudah berapa kali tuh? Kita bisa lihat dengan menggunakan kalkulator lah, hitung aja lah udah berapa kali naik ya. Ini jadi saya sifatnya tradingan masih ada barang 1780 ya untuk brand tapi tetap saya trading di barang ini teman-teman. Eh ininya teknikalnya saya nggak bisa bahas. Nggak bisa bahas ya karena memang saham baru. Ini aslinya hari ini banyak masuk ya. Volumenya sih oke biasa aja. Nah, kemudian ini juga sering banget saya bahas ya, BRPT. Nah, BRPT ini masih menarik, kenapa? Karena kemarin nyembulnya sampai di 50 retracement 1.200-an. Ini catatan saya, coretan saya, lama saya bahas di Telegram dan setelah breakout sampai di 50 retracement, teman-teman. Setelah breakout sampai di 50 retracement, dia retracement. Nah, retracement ini yang membuat saya tertarik lagi dan memang saya positioning lagi adalah ternyata dia ini eee, dalam konsolidasi 3 hari ini mencoba untuk bergerak naik. Saya selalu punya ini barang ya. Oke, masih oke banget sih. Cuman sepertinya asingnya net sell, teman-teman. Nah, ini asingnya net sell ya. Beda sama brand tadi yang sedikit ada net buy-nya lah, kira-kira begitu. Oke, kemudian kita cek dulu, KIN ya. KIN ini saya bahas kemarin ya, asingnya hari ini masuk. Oke, kemudian ini saya bahas kemarin ya teman-teman. KIN, nah ini bahasan saya kemarin ada 3 hari yang lalu ada satu doji candle ya butuh konfirmasi, dikonfirmasi kemarin oke dan ternyata hari ini juga masih oke banget. Nah kenaikan seperti ini teman-teman dia kan adalah rebound dari 61,8 retracement. Dia kan mantul dari 61,8 retracement di sini, maka target minimal dia adalah di 38. Ini sudah saya coretin sebelumnya 730. Minimal kenaikan dia atau target dia di 870. Jadi mungkin teman-teman nggak usah muluk-muluk sih kalau memang sifatnya trading karena biasanya target-target itu kalau ke hit gitu akan ada take profit ya. Kita bisa ngelihat dari bentuk candlenya biasanya ada yang jualan di area-area tersebut. Oke teman-teman kita cek dulu berikutnya masih saya lanjutkan dulu deh Arko. Kemudian Arko ini termasuk saham-saham terbarukan juga hari ini mulai ikut bergerak juga ya karena brand ya, terus kemudian eee, ini apa, KIN dan juga Arko ya. Ini Arko ini cukup lama ya dia 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 konsolidasi di satu support dari uptrend price channel-nya. Kita mungkin intip dulu untuk ininya, Arko, volume asingnya hari ini masuk ya teman-teman. Baik kita intip sekilas dulu untuk intraday dari saham-saham brand BRPT, KIN dan Arko ya. Kita cek dulu brand ya. Oke brand teman-teman ini oke ya. Asingnya bukan asingnya ya. Hijaunya di atas artinya buy at over-nya kuat, ajar kanannya kuat dan buyer-nya ini adalah 60-an ya, 59% buyer ya. Dominasinya kuat ya.
Kemudian kalau BRPT, nah ini BRPT ini yang masih terhambat pergerakannya karena ya memang ada yang hajar kanan tapi ada juga yang hajar kiri ya. Secara chart juga dia masih mencoba untuk naik ketika mencoba naik lagi karena kemarin kan sampai di 50 retracement sekitar 1250-an ya. Kemudian kita cekin dulu energi terbarukan ini juga ketika naik diikuti dengan hajar kanan yang banyak ya. Yang hajar kanan ini banyak jadi ya seperti ini pergerakannya naiknya jadi lumayan lah seperti itu. Kemudian kita cek dulu untuk Arko juga sama sebenarnya dengan Kin tadi, buy at over-nya kuat ya, buy at over-nya kuat teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu nih saham-saham yang sempat saya lirik hari ini juga terkait otomotif nih teman-teman. Saya satukan aja ya, DRMA. Nah, DRMA ini catatan saya kemarin kalau nggak salah, masuk. Jadi ini yang lingkaran ini artinya dia itu ada di area-area support ya teman-teman dan ternyata bener hari ini naik hampir 7 poin di 1345 closing-nya ya. Ini kemarin saya bahas ya teman-teman, adalah untuk, DRMA. Ini sayang AC-nya masih banyak keluar teman-teman, AC-nya masih banyak keluar. Untuk DRMA kita intip intraday-nya dari DRMA sekarang. Ya ini masih ketat juga, buy at over, sell at bid-nya sama-sama kuat ya. Baik, kemudian adalah auto, saya mulai dulu dari sini dulu. Auto di sekitar sesi 2 teman-teman ini barang mulai dihajar kanan dan teman-teman bisa ngelihat untuk auto 63% adalah buyer ya. Dominasi buyer-nya kuat ini barang dan bid over-nya, buy at over-nya di sesi 2 juga kuat. Sekarang kita cek dulu untuk auto ya di sini. Auto, oke. Auto asingnya hari ini mulai masuk teman-teman. Auto hari ini mulai masuk. Nah ini juga sama dengan DRMA ya, rebound dari dasar ya. Teman-teman boleh perhatikan, saya lagi nggak punya barang ini ya. Tapi boleh diperhatikan karena cukup menarik pergerakannya. Nah kemudian IMAS juga ya teman-teman masih belum begitu bagus ya konsolidasi di supportnya. Ya sementara dipantau aja dulu. Ini AC-nya mulai masuk. Ini priority sifatnya teman-teman bisa ngatur sendirilah mana yang jadi prioritas. Kalau teman-teman suka saham-saham otomotif silahkan. Tapi saya saat ini sedang nggak pegang ini barang ya. Baik, kemudian terkait pertambangan kita bahas dulu. Saratoga ini ada upside yang cukup berlanjut ya. Ada upside yang cukup berlanjut teman-teman. Resistan 1542, 1628 dan sementara targetnya 50 retracement 1700-an. Ini merupakan resistan candle juga ya untuk Saratoga ini merupakan resistan candle juga. Ini asingnya hari ini masuk untuk Saratoga. Kita cek intraday-nya dari Saratoga. Oke, Saratoga. Oke, ini di awal-awal buy at over-nya kuat namun jelang sesi 2 malah pada sell at bid ya, pada sell at bid alias jual di bid ya. Cek dulu saham terkait batu bara. Ini Indo Tambang Raya dia mulai net buy nih asingnya. Indo Tambang Raya mulai net buy asingnya. Nah, ini juga sudah mulai ada percobaan naik. Namun demikian sudah ada perlawanan ya teman-teman. Wajar ini barang turunnya cukup lama, mungkin ada yang spekulatif buy dan ketika harganya naik dan sentuh harga mereka, dia akan turun dulu ya untuk Indo Tambang Raya. Oke, kita cek intraday-nya dari Indo Tambang Raya sekarang. Kira-kira bagaimana ITMG, oke. Nah ini oke sih di sesi 1 buy at over-nya lumayan, namun sesi 2 sedikit jelang tutup ada yang sell at bid ya. Kemudian saya mulai dulu dari sini Adaro, ya masih belum begitu bagus. Ini masih di sell nih, dijual nih 57%, 57% nggak kelihatan ya. Nah ini 57% seller dan masih sell at bid masih dominan ya. Nah, sekarang Adaro kita lihat dulu intraday-nya, bukan intraday-nya ininya. Oh ternyata dia chart-nya nggak begitu bagus teman-teman. Tapi hari ini dia ada pergerakan tadi sempat saya lihat. Ini candle-nya turun, tapi ininya
angkanya atau harganya, hijau. Jadi kemungkinan dibuka di atas nih, kita lihat dulu. Adaro. Adaro open di 25.20 betul, closing-nya di 25.10, namun ini masih lebih tinggi dari close kemarin sehingga harganya hijau tapi candle-nya merah. Adaro asingnya mulai masuk teman-teman ya. Adaro asingnya mulai masuk. Oke, kemudian yang hari ini juga ikut pada bergerak adalah terkait properti. CMRA kita cek dulu. CMRA asingnya banyak masuk teman-teman ya. BSDE masih net sell ya. Kita cek chart dulu untuk CMRA, oke sih dia breakout dari 50 retracement ya. Kemudian untuk BSDE juga sama tapi masih belum mampu. Oh ini mesti saya update dulu. Ya, dia ada resistan teman-teman nanti di kisaran sini, di hijau ini. Ini adalah di 1080, 1090 teman-teman. Baik, teman-teman itu tadi yang saya sampaikan terkait market saham, indeks saham dan market saham. Banyak saham yang naik. IHSG tembus 2 resistan. Kenaikan ini kalau kita lihat ya, karena world market regionalnya naik sangat tinggi sehingga banyak sekali saham-saham yang sektor-sektor saham dan saham-sahamnya yang pada bergerak naik. Beberapa saham yang saya bahas kemarin melanjutkan kenaikannya, beberapa bahasan baru, dan tentunya brand dan BRPT yang merupakan andalan saya yang menggemukkan porto saya dalam 2-3 minggu ini teman-teman. Nah ini juga sudah mendekati akhir tahun teman-teman ya. Ini harap waspada, waspada itu artinya pantau-pantau saham-saham yang merupakan saham-saham yang merupakan langganan window dressing ya, rally akhir tahun seperti itu. Itu biasanya blue chip begitu. Kesempatan silakan teman-teman pantau terus channel saya karena akan saya bahas saham-saham tersebut. Terima kasih dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.